Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Jovi dan selamat datang di Deep Talk episode ketiga. Jadi oke, untuk Deep Talk kali ini ya, saya sebenarnya ingin membicarakan sesuatu. Ini mungkin ya akan sedikit ngalor ngidul ya, dikarenakan topik kali ini tuh adalah topik yang jujur aja sempat saya rasakan, terutama akhir-akhir ini. Ya sebenarnya nggak cuma akhir-akhir ini, tapi sudah dari dulu gitu loh. Cuman dilalai akhir-akhir ini saya lagi-lagi merasakan dampaknya gitu loh. Jadi oke, saya di sini sambil ditemani dengan secangkir kopi dan ngomong-ngomong saya rekaman ini jam 1 pagi ya. Dan saya besok masuk siang, jadi seharusnya saya bisa tidur dengan nyaman habis ini. Jadi ya oke, sebelumnya saya minta maaf kalau misalkan channel ini mungkin cukup jarang upload ya akhir-akhir ini ya. Karena ya lagi-lagi saya mohon maaf, saya sibuk di real life. Dan saya juga kerja di dunia nyata, jadi YouTube ini bukanlah pekerjaan utama saya. Ini hanya sebagai hobi gitu loh. Dan malahan channel YouTube saya ini itu di demonetize, jadi nggak bisa dapat iklan sama sekali. Jadi mungkin bagi kalian yang pengen mendukung saya atau mungkin ingin sedekah, bisa lewat Saweria yang ada di link di bawah video ini, atau mungkin bisa ngedukung karir menulis saya di Traktir, karena saya di sini mencoba untuk ya mengasah kembali potensi yang dulu pernah saya sia-siakan, yaitu adalah menulis gitu loh. Karena ngomong-ngomong saya juga suka sekali dengan yang namanya menulis, cuman sayangnya dulu tidak ada yang namanya medium, tidak ada yang namanya wadah untuk mengalirkan hobi tersebut gitu loh. Jadi oke, untuk topik kali ini namanya adalah kecewa. Oke, kecewa ini adalah hal yang bisa dibilang adalah hal yang universal ya, dan bisa dirasakan oleh setiap orang. Setiap orang pasti merasakan kecewa. Dan jujur hal ini adalah hal yang ya sebenarnya wajar. Kecewa tuh wajar gitu loh. Karena terkadang memang lagi-lagi realita ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan kalau saya boleh jujur ya, saya di sini ya banyak sekali mengalami kekecewaan. Ya bukannya tidak bersyukur ya, tapi kekecewaan yang saya rasakan tuh adalah harusnya bisa lebih dari ini, harusnya bisa jangan sampai seperti ini, tapi adalah terjadi yang sebaliknya dengan yang saya inginkan gitu loh. Itu kalau wajar karena memang lagi-lagi hidup memang ya beginilah hidup di dunia nyata gitu ya. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Sang Pencipta, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang ketika kita kecewa, wajar kalau misalkan terutama kalau kekecewaannya besar ya. Wajar kalau misalkan kita terkadang down, terkadang stres, depresi gitu. Itu wajar, manusiawi. Tapi jangan sampai rasa kekecewaan itu mengubur kita hidup-hidup karena itu berbahaya, sangat berbahaya. Jadi untuk rasa kecewa ya, saya jujur aja ya, kalau saya boleh jujur saya sempat mengalami sebuah kekecewaan besar lagi di akhir-akhir ini. Tapi tenang, ini tidak ada hubungannya dengan yang namanya YouTube ya. Kalau untuk YouTube jujur saya sudah paham kalau misalkan ya channel saya kena demonetize dan ya karena memang konten saya berbeda dengan channel-channel yang cari duit ya. Jadi ya saya tidak berharap banyak. Jadi tenang, kekecewaan ini tuh tidak ada hubungannya dengan channel YouTube saya. Jadi ya, tenang aja. Tapi ya ini sebuah hal personal yang saya hadapi sekarang itu. Dan jujur kekecewaan itu ngebikin saya yang namanya sadar gitu loh. Kalau misalkan ya berharap itu ada baiknya jangan berharap kepada sesama manusia gitu loh. Karena lagi-lagi manusia itu hanyalah makhluk ciptaan. Dan juga ada salah dan juga ada dosa dan juga bisa hilaf gitu loh. Jadi jangan pernah berharap dengan manusia, dengan ciptaan tuh jangan. Berharaplah hanya kepada Sang Pencipta, yaitu adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Saya menganut agama Islam, jadi ini adalah kepercayaan yang saya anut. Percayalah hanya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kecewa tuh wajar, wajar.
Tapi memang terkadang ada saat di mana saya berpikir, wah kok nemen banget gitu loh, maksudnya sampai seperti ini gitu loh. Ya, saya nggak pengen begitu menceritakan detailnya, dikarenakan lagi-lagi ini urusan personal ya. Tapi saya akan memberikan sedikit contoh-contoh kecil gitu loh. Jadi kekecewaan itu juga bisa dibilang menjadi yang namanya pisau bermata dua. Kenapa bisa demikian? Dikarenakan kekecewaan dalam satu sisi bisa membuat orang lebih dewasa, bisa membuat orang lebih menyadari untuk jangan mudah percaya, jangan mudah untuk yang namanya berharap terhadap sesama gitu loh. Itu membuat seseorang menjadi lebih mandiri dan lebih dewasa, dan kedepannya agar bisa yang namanya mengambil keputusan yang lebih baik. Tapi di sisi lain bisa membuat seseorang tersebut menjadi depresi, down, dan ternyata mereka terkubur hidup-hidup dengan depresi tersebut. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena saya jujur pernah mengalami yang namanya depresi. Depresi berat saya pernah mengalami. Ya tapi alhamdulillah nggak sampai dalam taraf parah kayak yang ada di TV-TV itu ya. Nggak sampai bunuh diri atau apa, saya nggak sampai seperti itu. Tingkat stres paling tinggi saya itu adalah ketika saya stres, depresi, saya nggak pengen ketemu orang. Jadi rasanya pengen tidur aja gitu loh. Jadi saya pernah ngalami, ini yang paling parah saya ya. Alhamdulillah setelah saya bandingkan paling parah saya nggak sebenarnya nggak begitu ekstrim sih dibandingkan dengan kasus-kasus di luar sana. Cuman hal yang personal saya alami adalah seperti contoh, ini sebagai contoh kecil juga ya. Saya dulu pernah daftar polisi dan tentara. Saya dulu punya yang namanya cita-cita. Dulu zaman-zaman setelah lulus SMA ya sudah bertahun-tahun sudah lama banget pokoknya, sudah bertahun-tahun yang lalu, sudah lama. Sudah lama banget. Bahkan kejadiannya sudah terjadi sebelum saya ngebikin channel ini gitu loh. Ini kan channel 2018 kan, sudah terjadi sebelumnya. Jadi sudah lama banget. Jadi saya dulu tuh pengen banget yang namanya daftar polisi sama tentara. Karena saya punya cita-cita untuk mengharumkan nama keluarga. Tapi ya realitanya ya, walaupun saya sudah berjuang mati-matian. Perjuangan saya tuh nggak sedikit loh. Itu nggak remeh sama sekali loh, nggak receh. Soalnya gini, saya dulu selalu meluangkan waktu sore atau pagi untuk lari selama 1,5 jam. Jadi tiap hari saya lari 10 kilometer lebih. Kenapa seperti itu? Dikarenakan dulu saya itu obesitas. Saya dulu tuh obesitas. Ketika kecil tuh saya obesitas. Bayangin, saya dulu ketika kecil itu beratnya berat banget jujur aja. Kalau nggak salah tuh berat badan saya paling parah tuh 115 kilo. Dan kayaknya yang paling parah tuh dulu ketika SMP kayaknya. SMP atau SMA kelas 1. Kalau nggak salah yang paling parah tuh ya SMA kelas 1. Saya dulu gendutnya minta ampun. Saya berat badannya 115 kilo. Dan itu nggak ideal gitu loh. Nggak ideal buat badan saya. Dikarenakan tinggi badan saya kan 186 cm ya kan. Idealnya tuh ya 90 atau 80-an gitu loh. Ya mentok-mentok jangan sampai 100 lah gitu loh. Tapi ya itu 115 kilo gitu loh. Dan tentu saja itu ngebikin saya ya awalnya wah depresi gitu loh. Karena lagi-lagi berat badan berlebih itu juga dapat men-trigger depresi, dapat men-trigger stres gitu loh. Jadi saya dulu ketika zaman-zaman SMP sama SMA, di mana zaman-zaman paling gendut, saya stresnya setengah mati. Stres banget, bener-bener stres. Sampai alhamdulillah saya sadar kalau saya harus berhenti mengonsumsi makanan yang berlebih ya kan. Dan saya harus berhenti yang namanya stres dan harus mencoba melakukan sesuatu dengan depresi tersebut gitu loh. Makanya saya memutuskan untuk lari. Saya lari tiap hari 10 kilo. Dan saya dulu makan sehari cuma sekali. Percaya gak percaya loh. Saya turunnya itu lumayan banget. Turun 30 kilo apa 35 kilo. Jadi turunnya banyak banget. Karena yang pertama saya jogging. Saya lari tiap hari itu 10 kiloan. Habis itu saya juga makan cuma sehari sekali. Dan itu porsinya sedang ya, nggak porsi banyak ya. Porsi sehari sekali gitu. Dan itu saya turun hampir 30 kilo.
Jadi kalau 115 kilo ya berat badan saya jadi cuma 80-an, 80-an gitu loh. Bahkan berat badan saya paling kecil ya dengan tinggi badan saya 186 cm itu adalah 80 kilo atau 79 kilo. Itu berat badan saya paling kecil. Dan itu sudah pencapaian yang luar biasa. Tapi ya itu udah bener-bener perjuangan. Karena pertama gini, saya lari tiap hari dan sepatu saya jebol 2 kali. Jadi saya lari kayak gitu rutin tuh selama 2 tahun gitu loh. Atau malah hampir 3 tahun. Dan sepatu saya jebol kalau nggak salah 2 atau 3 kali. Dan kaki saya kapalan. Beneran, kapalan. Kaki saya kapalan. Tapi itu worth it gitu loh. Karena kan saya bisa nurunin berat badan gitu loh. Saya bisa nurunin dan saya juga mulai olahraga, latihan olahraga. Hal-hal yang basic gitu loh, dari push up, sit up, squat jump, dan pull up. Dikarenakan dulu ketika saya zaman-zaman sekolah kan ada bar pull up-nya ya. Dulu kan di sekolah saya tuh ada pull up-nya. Jadi saya sering make itu ketika pulang sekolah. Dan bahkan pernah ketika jam olahraga, jam kosong ya, bayangin. Habis main bola kan ada jam kosong. Maaf, ada jam kosong 15 menit. Itu saya gunakan untuk pull up. Untuk nge-build up badan gitu loh. Amit ini sambil minum ya. Itu saya lakukan selama 2 tahun. Jadi dari kelas 1, kelas 2 dan lulus kelas 3 gitu loh. Jadi bisa dibilang saya mulai transformasi itu ketika transisi mau kelas 1, kelas 2. Jadi saya habis kurang lebih kalau nggak salah tuh setelah ujian semester 2, habis itu mau naik kelas gitu loh. Jadi saya benar-benar bertekad untuk berubah, bertekad untuk turun berat badan semaksimal mungkin. Dan itu berhasil gitu loh. Dan saya juga dulu tuh sebenarnya dari kecil punya mimpi jadi polisi atau tentara gitu loh. Dan ya saya berusaha maksimal. Jadi dari makanan saya saya benar-benar memilah makanan ya. Bahkan saya dulu tuh sampai ngecekin banget kalorinya berapa, lemaknya berapa, proteinnya berapa, itu benar-benar saya terorganisir gitu. Dan saya juga olahraga gitu loh. Jadi bahkan sampai sekarang pun saya masih olahraga walaupun gak sesering dulu ya, tapi saya masih setidaknya tuh saya olahraga seminggu 2 kali. Jadi ketika libur kerja tuh saya olahraga. Itu paling minimal seminggu 2 kali. Terkadang bisa 3 kali juga gitu. Jadi olahraga saya walaupun jujur ya kalau untuk lari saya malah jarang. Kalau saya boleh jujur ya, saya semenjak kayaknya 3 tahun atau 4 tahun yang lalu tuh semenjak itu saya nggak pernah jogging. Walaupun saya masih sering jalan kaki ya, dikarenakan kan saya tinggal di perdesaan, jadi saya lebih sering jalan kaki. Tapi kalau untuk jogging saya udah nggak melakukannya selama kurang lebih 3 atau 4 tahunan ini. Tapi untuk push up, sit up, squat jam saya masih sampai sekarang. Dan saya masih nyentuh rekor yang sama, yaitu adalah sehari bisa push up 240 kali. Ya, kalian bener dengernya. Kalian nggak salah denger. 240 kali. Itu saya lakukan. Dan itu ngomong-ngomong saya lakukan nggak langsung 240 ya, enggak. Tapi ada ada setnya masing-masing. Jadi satu set push up saya tuh ada 40 set. Dan itu saya lakukan sampai nyentuh angka 240 kali gitu loh. Dimana itu adalah hal yang, wah, pencapaian banget. Pencapaian banget. Kalau enggak 220. Sebentar, saya hitung dulu ya. Maaf ini karena sudah malam jadi saya jadi agak ngantuk. Ya benar 240 kali. Jadi saya satu set itu 40 push up. Dan total saya setiap hari ngelakuin 6 set setiap olahraga itu. Itu baru push up-nya, belum lagi squat jam-nya dan pull up-nya dan dan sit up-nya gitu loh. Saya sampai sekarang masih seperti itu. Ya walaupun kalau saya boleh jujur, mungkin mungkin ada yang berpendapat kalau olahraga saya tuh tidak optimal untuk membentuk otot ya. Cuman kalau saya boleh jujur, saya olahraga ini tuh untuk disiplin sih, jujur aja. Karena yang pertama selain ngebikin fisik lebih kuat, dan jujur aja saya semenjak olahraga seperti itu tuh fisik saya jauh lebih bagus loh. Kalau dulu kan saya kelihatan gembrot, gendut banget, dan agak bungkuk saya tuh dulu ketika zaman-zaman SMP, SMA kelas 1 itu loh. Cuma semenjak saya latihan seperti itu, rutin, postur saya membaik gitu loh. Saya lebih tegap dan perut saya sudah nggak buncit lagi.
dan aman gitu loh. Bahkan jujur ya, ini, eee, salah satu mungkin hal yang memalukan bagi pria. Saya dulu tuh punya man boobs, jadi payudara yang sedikit kebesaran. Tapi itu bukan karena hormon, bukan, tapi karena lemak. Jadi payudaranya itu besar karena pure isinya lemak gitu loh. Dan saya semenjak latihan seperti itu, kempes, menghilang drastis. Ya mungkin nggak sepenuhnya hilang, tapi berkurang drastis gitu loh. Bahkan hampir nggak kelihatan sama sekali. Jadi saya merasa itu olahraga yang cocok bagi saya gitu loh. Jadi sampai sini sudah tahu konteksnya ya, apa saja yang sudah saya perjuangkan. Yang pertama ya itu fisik, dan itu latihannya bener-bener berat loh. Mungkin bagi orang awam denger ini nganggapnya itu olahraganya termasuk gila, karena memang bener, untuk awal-awal tuh untuk orang awam tuh memang tergolong gila itu. Bayangin lari 100 lari 10 kilometer. Ya untuk rentan waktu kurang lebih ya kurang lebih 1,5 jam lah 10 kilometer itulah. Terus bisa lebih cepat, cuma karena saya dulu kan lebih ke arah jogging ya kan. Jadi ya itulah penyebab kenapa sampai waktu seperti itu. Terus habis itu masih ditambah olahraga push up, sit up, squat, jump, pull up, dan itu semua repetisinya tinggi. Di atas 100 gitu loh. Bahkan rekor saya sampai 240 tuh karena saya sudah latihan seperti itu selama bertahun-tahun. Jadi perlu waktu yang sangat-sangat lama. Mungkin bagi orang pertama kali, terutama bagi orang yang nggak pernah olahraga ya, mungkin ngedenger regimen olahraga saya mungkin nganggep termasuk edan. Kan kalau saya pikir-pikir memang terutama bagi pemula ya, saya pikir ya wajar kalau mereka ngira itu edan, dikarenakan memang itu olahraga yang saya lakukan. Dan itu saya sengaja membuat ekstrim dikarenakan saya pingin perubahan yang cepat gitu loh. Dan ternyata berhasil. Walaupun jujur, saya tidak merekomendasikan bagi semua orang ya, dikarenakan saya menyadari kalau semua orang kan kekuatan fisiknya dan kemampuannya beda-beda. Jadi regimen ini tuh berhasil untuk saya, cuma kalau untuk orang lain saya belum bisa menjamin gitu. Karena lagi-lagi kemampuan fisik orang-orang tuh berbeda gitu. Jadi dulu saya ketika olahraga pertama kali pakai teknik ini pun badan saya sakit semua gitu. Tapi itu wajar karena kan otot kan yang namanya rusak dan nanti akan terbangun kembali menjadi lebih kuat. Kalau bagi kalian yang bisa dibilang punya pain tolerance yang tinggi, kalian bisa mencoba olahraga saya. Sebenarnya ini simpel sih, ini bukan rahasia sih. Cuman ya kalau saya ngomongin gini saya malah teringat One Punch Man ya, dikarenakan regimen olahraga saya tuh hampir 11-12 sama gitu loh. Jadi sehari lari 10 kilometer, terus juga push up, sit up, squat jam dengan repetisi yang banyak sampai 100-an gitu loh. Kalau untuk saya regimen ya, kalau saya mau spill, saya lari setiap hari 10 kilometer. Push up saya dulu awal-awal banget itu saya target sudah 100. Pull up, sit up, squat jam juga sama, semuanya 100. Dan saya sehari cuma makan sekali. Itu adalah sebuah tantangan yang ngeri karena kita bukan cuma melatih fisik tapi kita juga melatih mental gitu loh. Itu bener-bener hal yang terutama bagi orang awam ya itu berat. Tapi alhamdulillah saya bisa melewati itu gitu loh. Jadi bagi kalian yang mungkin merasa diri kalian kuat, kalian bisa coba hal tersebut gitu loh. Kalau tidak bisa dari yang berat, dari yang ringan dulu. Karena semua berawal dari hal kecil. Tapi hal kecil itu kalau misalkan kita lakukan terus-menerus akan menjadi sebuah hal yang besar gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya secara latihan fisik sudah seperti itu ya, sudah termasuk ekstrim. Dan ya alhamdulillah terbayar dengan manis gitu loh. Terbayar dengan sangat manis, yaitu adalah saya turun berat badan jauh, benar-benar jauh. Saya turun berat badan dari awalnya 115 kilo jadi cuma 80 kilo gitu loh. Jadi bentar, kalau saya matematika ya 115 kilo kurangi 30, iya bener 8, berarti saya turun berat badan 35 kilo ya bener. Bahkan sampai dalam titik paling rendah saya tuh 79 kilo, jadi saya turun sampai 36 kilo dengan teknik yang seperti itu. Dan itu berhasil. Dan bisa dibilang badan saya ini banyak stretch marks-nya gitu loh. Jadi bisa dibilang kayak garis-garis bekas orang turun berat badan. Badan saya penuh dengan itu, jujur aja. Banyak banget. Karena lagi-lagi berat badan saya turunnya drastis 36 kilo.
Jadi badan saya tuh punya banyak yang namanya garis-garis yang kayak bekas-bekas orang habis melahirkan gitu loh. Dikarenakan kalau untuk kasus wanita, mereka kan perut mereka kan membesar secara drastis. Jadi kulit itu nanti akan muncul yang namanya garis-garis tersebut. Dan itu garis yang tidak bisa hilang gitu loh. Kasusnya juga sama, bagi orang yang ya kasusnya seperti saya ya, bagi orang yang awalnya tuh gendut banget, obesitas, tapi tiba-tiba turun berat badan drastis dalam waktu yang cepat, dalam waktu setahun atau 2 tahun. Itu pasti akan ada yang namanya garis-garisnya, dan itu nggak bisa hilang. Saya udah nyoba berbagai macam krim dan itu nggak bisa hilang. Tapi ya udahlah, wajar lah. Nah, terkadang itu menjadi kebanggaan tersendiri gitu loh. Karena nggak semua orang bisa mencapai hal seperti itu. Jadi oke, lanjut ke topik tadi ya. Jadi saya dulu pengen jadi polisi dan tentara. Jadi saya bener-bener fokus ya. Saya fokus banget sama hal seperti itu. Cuman gini, bodohnya saya dulu, gobloknya saya dulu adalah saya tidak memikirkan kemungkinan lain. Jadi saya tuh dulu bener-bener berharap banget bisa diterima. Berharap banget bisa yang namanya eh berhasil gitu loh. Saya dulu bener-bener berharap banget sama orang-orang di sekitar saya bakal ngedukung gitu loh. Tapi realitanya nol, zero gitu loh. Saya pertama gini, daftar polisi dan tentara tuh, ini kita ngomongin realita aja ya. Cuma tulisannya gratis, tapi realitanya bayar. Daftarnya mungkin gratis, tapi masuknya, bisa terpilihnya, itu pasti bayar. Itu sudah rahasia umum. Sudah banyak yang ngalami, salah satunya saya gitu loh. Jadi saya dulu tuh ya bener-bener ya dulu saya nggak mikirin hal kayak gitu. Bodohnya saya dulu loh. Saya nggak mikirin hal kayak gitu. Harusnya kalau misalkan kita membuat sebuah planning dan kita sudah bener-bener mau melakukannya, kita harus tahu konsekuensinya dulu. Dan sayangnya saya dulu tidak memikirkan konsekuensinya. Karena itu tadi saya sudah terlalu berharap dengan diri saya sendiri dan juga dengan yang namanya keadaan, dan saya juga terlalu berharap dengan orang lain, dengan orang-orang di sekitar saya gitu loh. Dan itu salah, harusnya nggak boleh kayak gitu. Harusnya kita tetap harus mikir rencana B. Minimal tuh kita harus mikir, kalau kita nggak keterima tuh nanti gimana. Harusnya minimal tuh bisa mikir kayak gitu. Cuman sayangnya saya dulu terlalu polos sih, jujur aja. Terlalu dibutakan oleh ambisi saya dulu tuh. Jadi saya sempat daftar, dan kalau saya boleh jujur ya, saya sebenarnya dulu ketika daftar polisi sama tentara tuh nggak begitu didukung orang tua gitu. Dikarenakan yang pertama, orang tua saya tidak, ya ini sudah rahasia umum ya, banyak orang yang nggak suka sama polisi gitu loh. Orang tua saya nggak suka sama polisi, dikarenakan gini, mereka dulu pernah punya kasus penipuan. Dulu bapak saya dan ibu saya tuh pernah kena kasus penipuan motor, dan duit mereka tuh habis, hilang gitu loh, berjuta-juta. Nah ketika lapor di polisi, setelah buat laporan ya kan, itu nggak ada penanganan sama sekali. Bahkan ketika bapak saya keesokan hari, beberapa hari kemudian ya, tanya lagi ke kantor polisi, mereka jawabnya gini, lah sampean kalau misalkan mau diurus bisa bayar berapa, duitmu piro gitu loh. Jadi kan kelihatan jeleknya banget gitu loh. Jadi polisi itu cuman bergerak kalau mereka ada cuan atau mereka ada exposure dari luar, dari publik gitu loh. Makanya semenjak itu keluarga saya nggak suka sama polisi gitu loh kan, dikarenakan ya itu, mereka bukannya dilayani, bukannya dibantu, tapi malah diperas. Itu kan kasarannya pemerasan itu. Kalau orang kena musibah malah dimintai duit, kan ya kurang ajar gitu loh. Makanya semenjak itu orang tua saya nggak suka sama polisi. Jadi mereka nggak pingin saya jadi polisi gitu loh. Cuman sayangnya itu, saya dulu tidak mendengarkan. Jadi saya dulu saya daftar sebanyak 2 kali. Saya daftar polisi sebanyak 2 kali dan tentara sekali. Sayangnya yaitu nggak lolos. Dikarenakan gini, karena selain faktor duit ya, karena saya nggak bisa ngebayar, karena lagi-lagi saya tuh terlahir dari keluarga yang menengah ke bawah, kondisi ekonomi saya tidak terlalu baik ya. Jadi bisa dibilang ya itu, keterbatasan dana, keterbatasan duit gitu loh.
Plus ternyata saya dulu kan sudah saya dulu kan gini, sudah yang namanya tes fisik dan tes kesehatan. Tes fisik saya tuh saya menang, lolos gitu loh. Malah saya melebihi target, sedikit melebihi target kalau nggak salah. Jadi rekor lari saya, rekor push up, sit up, squat jam saya tuh sudah di atas rata-rata, sudah melebihi standar yang diminta gitu loh. Jadi sudah sangat bagus gitu loh. Lari saya bagus, push up saya bagus, walaupun dulu jujur saya bukan perenang yang handal. Walaupun saya bisa renang ya, tapi kecepatan renang saya tuh biasa aja sih, malah agak lambat. Tapi alhamdulillah masih memenuhi standar gitu loh. Cuman ternyata setelah dites di ronsen, di tes kesehatan, ternyata saya ada luka dalam di bagian dada bawah. Sebenarnya kayak di bagian kan sih, perut bagian kanan. Itu setelah di ronsen di bagian tulang-tulang iga ya kalau nggak salah ya. Itu ternyata saya ada luka dalam, tapi itu nggak sakit. Dan itu saya nggak pernah notice sama sekali. Dikarenakan kalau saya ingat-ingat, saya dulu tuh pernah kecelakaan pas kecil, tapi udah kecil banget. Pas saya mungkin umur 10 tahun, mungkin kalau nggak salah, 10 apa 11 tahun saya pernah kecelakaan. Kecelakaan motor. Dan mungkin semenjak itu, lukanya sampai sekarang nggak pernah hilang. Itu kan bekas luka. Itu bekas luka. Walaupun nggak sakit ya, walaupun saya sudah ngalami yang namanya olahraga ekstrim itu, dan saya nggak pernah merasakan sakit di area situ gitu loh. Bahkan saya nyentuh-nyentuh bagian katanya luka itu saya nggak merasakan sama sekali, karena lagi-lagi itu kan luka dalam gitu. Jadi bisa dibilang ya gini, anggap aja kayak kita kena pisau, itu kan pasti sembuh, ya kan? Itu kan sembuh, tapi pastinya akan ada kayak bekas-bekas lukanya, kayak ada bekas-bekas sayatannya. Udah sembuh tapi masih ada bekasnya. Lah kasus dalam luka dalam saya kurang lebih seperti itu gitu loh. Jadi itu sebenarnya sudah sembuh, sudah tidak merasa sakit sama sekali dan sudah aman, tapi masih meninggalkan bekas gitu loh. Dan itu ya otomatis nggak lolos gitu loh. Otomatis nggak lolos. Apalagi gini, saya punya kaki X. Walaupun ya gimana ya, saya punya sebuah kondisi di mana kaki saya tuh X gitu loh. Dan itu otomatis ya nggak lolos gitu loh. Karena orang kalau sudah kakinya X itu kan PBB jadi susah. Dikarenakan daftar polisi dan juga tentara tuh diwajibkan bisa PBB, baris berbaris. Dan kalau kaki kita X itu kita kesulitan. Kalau saya boleh jujur, saya dulu tuh paskibra. Saya dulu ketika zaman-zaman SMA tuh pernah join paskibra dan saya merasakan sendiri dampak dampak dari kaki X gitu loh. Itu adalah kalau dibuat baris berbaris kaki saya susah. Bisa, tapi pergerakan kakinya dan juga posisi kakinya tuh nggak apa ya, nggak pas gitu loh. Dalam artian adalah gini, telapak kaki kita kalau kita luruskan itu kalau normalnya kan bisa nyentuh satu sama lain toh. Tapi kalau kaki X tuh nggak bisa nyentuh, ada gapnya, dan itu kalau itu nggak bisa dipaksakan gitu loh. Apalagi kaki X-nya saya tuh tergolong cukup parah sih. Mungkin hampir 5 cm mungkin. Itu termasuk parah loh. Soalnya kaki X 1-2 cm aja tuh sudah dipermasalahkan ketika kita mendaftar polisi dan tentara. Apalagi kalau lebih dari itu pasti dipermasalahkan. Jadi kurang lebih seperti itulah. Kalian sudah paham gambarannya kan? Saya sudah berusaha, sudah berbagai macam lainnya. Tapi ternyata ya nggak keterima. Dan ternyata memang ya saya merasa ditampar gitu loh. Maksudnya dalam artian tuh kayak saya sudah berusaha mati-matian, saya sudah berusaha gitu loh. Saya sudah melakukan segalanya yang saya ketahui. Tapi saya digambar oleh realita. Bukan cuma digambar, dipukul saya sama realita. Jadi saya awalnya ada di sebuah gunung. Saya ada di atas, tiba-tiba dipukul dan saya sampai di bawah. Bukan cuma di bawah, saya sampai tenggelam di lumpurnya gitu. Saya merasakan seperti itu. Saya sudah stres, depresi. Bahkan setelah hari itu ya, saya sempat nggak keluar rumah selama 3 hari. Sumpah, saya sempat nggak keluar dari rumah selama 3 hari karena stres gitu loh. Stres gitu. Stres, bayangin. Itu ya walaupun stres saya mungkin
efeknya nggak begitu parah ya. Maksudnya kalau dari segi efek luar ya, itu nggak separah yang di luar-luar sana, tapi bagi saya tuh sudah tergolong parah banget loh. Soalnya gini, saya tuh orang ekstrovert. Saya tuh nggak bisa nggak ketemu orang. Jujur aja, saya tuh orang ekstrovert. Saya suka ngobrol sama orang. Dan saya suka keluar gitu loh. Jadi kalau misalkan saya libur, nggak ada kegiatan di rumah, saya tuh bosen gitu loh. Saya pengennya keluar, ketemu temen, ketemu orang, bisa diajak ngobrol, diajak jalan-jalan gitu loh. Karena saya tuh orangnya suka jalan-jalan, saya tuh ekstrovert gitu loh. Jadi saya kalau nggak ada orang itu saya malah bingung mau ngapain gitu loh. Di rumah nggak ngapa-ngapain itu saya juga bingung, bosen gitu loh. Mana saya tuh suka berpetualang gitu loh. Saya ekstrovert dan saya suka banget ngobrol sama orang. Jadi makanya kalau saya sudah dalam satu titik di mana saya nggak keluar 3 hari, itu sudah menandakan ada yang tidak beres gitu loh. Itu menandakan ada yang di luar dari yang biasa saya lakukan, tidak beres gitu. Itu saya sampai stresnya seperti itu. Saya tidak keluar rumah selama 3 hari. Dan 3 hari itu saya merenung di kamar, sedih gitu loh. Kalau boleh jujur saya nangis sih ya, saya nangis gitu loh. Saya menangis gitu loh. Saya merasakan sebuah rasa sakit, sebuah rasa malu, sebuah rasa benci yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Dan saya bahkan sampai dalam satu titik merasa saya sebuah kegagalan gitu loh. Karena kan mimpi yang saya kejar-kejar, yang seakan sudah ada di depan mata, tiba-tiba hilang, lenyap tanpa jejak sama sekali gitu loh. Jujur aja saya juga saya merasakan depresi berat itu pernah. Dan itu adalah salah satu depresi terberat yang pernah saya alami di umur segitu. Jujur aja. Dan ya kecewa, pasti kecewa. Kecewanya berat banget. Nggak cuma berat, tapi berat banget. Sumpah berat banget. Sampai akhirnya ya saya menyadari gitu loh. Ya mungkin saya terlalu percaya diri. Saya terlalu yang namanya Saya terlalu percaya diri. Percaya dirinya tuh gini, bukan dalam percaya diri bisa berhasil ya, tapi terlalu percaya diri kalau pasti bisa gitu loh. Dan saya mikirnya nggak ada jalan lain gitu, nggak ada jalan lain gitu loh. Saya dulu mikirnya seperti itu. Stresnya minta ampun dulu. Saya menyadari kebutuhan terbesar saya. Kebutuhan terbesar saya itu adalah saya berharap sama orang lain. Saya berharap dengan orang-orang di sekitar saya. Saya berharap dengan keadaan juga gitu loh. Saya berharap berlebihan dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk gitu loh. Dan saya dulu saking berlebihannya dalam berharap, saya tidak memikirkan plan B sama sekali. Saya tidak punya plan B. Bahkan kemungkinan untuk gagal pun saya nggak mikir sama sekali loh. Karena saking berharapnya saya itu. Bahkan dulu ketika teman-teman saya yang lain ya, yang dulu kelas 3 habis itu sebelum lulus kan mesti ada yang namanya open untuk kuliah ya kan. Jadi open untuk kuliah. Kan ada yang bisa masuk dengan cara yang namanya eh yang caranya itu independen dan juga ada yang pilihan gitu loh. Kalau sekarang namanya mungkin SNBPTN kalau nggak salah ya namanya, SNBPTN kalau nggak salah. Ya kurang lebih seperti itu. Nah saya zaman dulu nggak mikirin itu sama sekali loh, saya nggak ngurus sama sekali. Jadi dulu ketika saya berjuang, teman-teman saya yang lain tuh ternyata udah pada daftar kuliah gitu loh. Sudah pada yang namanya bahkan sebelum mereka lulus, sebelum ujian terakhir mereka sudah daftar kuliah. Dan itu sebagian besar banyak yang keterima karena nilai mereka bagus gitu loh. Dan saya nggak ada plan itu sama sekali. Di pikiran saya nggak ada sama sekali. Kalau saya boleh jujur, saya malah kelewatan loh, jujur aja loh. Saya kelewatan SNBPTN tersebut gitu loh. Dan saya stres gitu loh. Benci saya, sumpah stres banget. Saya dulu benci dengan diri saya sendiri dan saya dulu benci dengan orang-orang di sekitar saya gitu loh. Saya benci banget dengan orang-orang di sekitar saya yang dulu saya harapkan. Yang saya harap dulu tuh nolongin saya, ngebantu saya. Ternyata nihil, mereka nggak ada sama sekali gitu loh.
Bahkan ketika saya stres pun mereka juga nggak ada gitu loh. Bahkan orang yang ngedukung, bahkan berapa anggota keluarga ya, selain bapak ibu saya yang ngedukung, yang berjanji katanya mau nolongin, yang berjanji katanya mau bantuin, itu nggak ada sama sekali. Itu semua cuma omong kosong, nggak ada hasilnya sama sekali. Bayangin betapa kecewanya saya dulu. Saya merasa dihianati, saya merasa diacuhkan gitu loh, oleh orang-orang yang katanya mau nolongin saya, yang katanya akan ada di sisi saya gitu loh. Jujur aja saya sedih, jujur aja. Bahkan ini ya, kembali ke masa lalu lagi ya. Saya dulu pada waktu itu saya punya pacar gitu loh. Saya punya pacar. Yang dulu dia katanya ngedukung. Katanya ngedukung, sayang tak dukung, pokoknya sampai bisa, kamu harus bisa, kamu bisa, tak dukung sepenuhnya. Tapi nyatanya apa? Dia nggak ngebantuin sama sekali. Walaupun saya nggak berharap ya, tapi ya gimana gitu loh. Maksudnya ya dibilang nggak berharap sih ya. Adalah sedikit harapan gitu loh. Walaupun saya nggak sepenuhnya berharap sama dia ya, dikarenakan lagi-lagi kan itu juga seumuran saya gitu loh. Jadi dia juga bisa apa gitu loh. Tapi saya setidaknya berharap setidaknya sedikit pengertian, sedikit bantuan gitu loh. Cuma dia nggak ada sama sekali gitu loh. Dan tahu nggak, setelah saya gagal, pacar saya, ya mantan saya dulu ngapain? Mutusin saya, ninggalin saya gitu loh. Ya ninggalin, mutusin saya. Padahal dia dulu pernah janji, akan aku selalu dukung. Tapi ternyata dia cuma akan mendukung kalau saya berhasil, kalau saya gagal dia ninggalin gitu loh. Itu kecewanya, wah parah banget itu. So, dalam satu sisi sama keluarga sudah saya digitukan, dikecewakan, sama orang di sekitar saya juga dikecewakan, bahkan sama pacar saya sendiri pun saya juga dikecewakan gitu loh. Jadi banyak sekali hal yang membuat saya kecewa, banyak orang yang membuat saya kecewa gitu loh. Jadi pada saat itu hati saya terisi dengan kebencian, kemarahan, kekecewaan, dan penyesalan. Bayangin, anak usia 18 tahun udah mikirin kayak gitu loh. Bayangin, saya dulu 18 tahun loh. Bayangin anak 18 tahun udah mikirin kayak gitu. Bahkan sampai pernah sebuah terbesit di pikirannya untuk loncat dari jendela gitu loh. Bayangin betapa stresnya saya dulu gitu loh. Tapi dari momentum tersebut ya, dari kejadian tersebut saya belajar satu hal yang sangat berarti. Itu adalah jangan percaya sama sesama manusia. Dan jangan berharap terhadap sesama manusia. Karena manusia tuh ya manusia gitu loh. Makhluk ciptaan Tuhan. Mereka bisa salah, bisa hilaf. Jadi kalau kita berharap dengan manusia dijamin kecewa. Itu dijamin itu. Sudah dijamin. Jadi jangan pernah berharap kepada manusia, terhadap makhluk ciptaan. Berharaplah hanya kepada Tuhan Allah. Dikarenakan hanya Dia yang mengerti kita dan hanya Dia yang tidak akan pernah mengecewakan kita gitu. Kalau saya boleh jujur ya, saya dulu dapat mindset ini itu baru beberapa tahun setelah saya ngalami semua ini gitu loh. Jadi setelah saya usia 18 tahun, saya kan ya sudah gagal dari hal seperti itu. Habis itu juga keluarga tidak mampu untuk membiayai kuliah dan saya juga tidak bisa daftar lagi dikarenakan sudah telat ya. Saya dulu kerja, saya dulu kerja. Saya langsung kerja dulu. Dan jujur aja pekerjaan pertama saya tuh sangat-sangat berat. Berat banget. Sangat-sangat berat. Bayangin, saya setiap hari berangkat jam 5 pagi, pulang jam 11 malam. Dan itu saya alami selama bertahun-tahun. Berat banget. Dan pada saat itu juga masa-masa berat, masa-masa keras itu membuat saya sadar. Jangan pernah percaya sama sesama makhluk. Jangan pernah percaya jangan pernah percaya dan berharap terhadap sesama manusia. Karena hasilnya nggak bagus, hasilnya pasti akan kecewa. Jadi setelah saya sadar,
Saya belajar untuk hanya berharap kepada Gusti Allah. Jadi saya mulai untuk mandiri. Saya tidak mengharapkan bantuan orang lain, saya berusaha untuk mandiri. Berusaha mandiri. Mungkin awalnya susah, jujur aja. Saya akui dulu awalnya susah banget. Saya dulu masih sering berharap dengan orang lain, tapi setelah saya pelan-pelan belajar, ternyata ketika kita berharap dengan orang lain itu pasti kecewa, jatuhnya kecewa gitu loh. Bahkan ternyata orang terbaik pun itu bisa membuat orang lain kecewa gitu loh. Jadi jangan berharap kepada orang lain. Dan juga berlaku demikian untuk diri kita kepada orang lain gitu. Soalnya gini, sebaik-baiknya kita masih bisa mengecewakan orang lain. Karena saya kalau boleh jujur, saya juga pernah mengecewakan orang lain, dan saya menyadari itu rasanya nggak enak. Itu rasanya menyedihkan, mengecewakan. Maka dari pembelajaran itu, saya belajar untuk jangan berharap kepada orang lain. Berharaplah hanya kepada Tuhan Allah. Berdoalah. Karena yang mengetahui itu hanyalah Allah. Yang mengetahui diri kita lebih daripada diri kita sendiri itu adalah Tuhan Allah gitu loh. Jadi jangan pernah berharap kepada sesama makhluk. Berharaplah hanya kepada Tuhan Allah. Karena semenjak itu alhamdulillah hidup saya mulai membaik gitu loh. Kalau saya boleh jujur ya, saya dulu ketika kerja, ketika saya dulu kerja pekerjaan pertama saya, kalau saya boleh jujur, saya dalam taraf kehidupan yang kurang baik sih. Secara mental dan secara lingkungan dan secara ekonomi. Jadi saya dulu ketika masa-masa itu ya, masa-masa stresnya itu, hampir semua aspek dalam hidup saya tuh bermasalah gitu loh. Jadi mulai dari hubungan percintaan bermasalah, hubungan dengan keluarga bermasalah, urusan pekerjaan juga terkadang muncul masalah yang itu sebenarnya bukan salah saya, tapi orang lain menyalahkan saya gitu loh. Dan secara mental saya juga bermasalah, dalam artian adalah stres gitu loh. Bayangin kerja kayak gitu, berangkat jam 5 pagi, pulang jam 11 malam, pikiran stres, belum lagi mikirin rumah, mikirin luar, stresnya banyak gitu loh. Jadi semenjak itu saya akhirnya mulai belajar jangan terlalu berat dengan orang lain. Ini hal simpel, tapi sebuah kata-kata yang berarti banget gitu loh. Dan saya juga berharap dan saya juga berharap ya saya juga belajar gitu loh. Saya sampai sekarang pun juga masih belajar. Karena saya akhir-akhir ini juga merasakan kekecewaan terhadap seseorang. Dan ini membuat saya teringat dengan pelajaran saya zaman dulu gitu loh. Dan ya kurang lebih seperti itu bisa dibilang adalah backstory saya ya. Tapi yang ngomong-ngomong sebelumnya saya minta maaf kalau misalkan ya, lagi-lagi saya minta maaf kalau misalkan saya jarang upload, dikarenakan ya waktu sih ini. Bahkan ini ketika saya masih rekaman ini jam 1.39 loh. Saya padahal besok harus bangun, ngurusi berbagai macam hal dulu, habis itu berangkat kerja. Jadi oke, sini aja dulu. Semoga ya Deep Talk kali ini bisa yang namanya menjadi pembelajaran yang berarti bagi kita semua. Dan semoga juga bisa membantu kalian. Karena kan saya di sini juga mencoba untuk nge-share pelajaran hidup yang saya pelajari secara personal gitu loh. Semoga bisa sama-sama membantu kalian. Siapa tahu kalau misalkan kalian mungkin dalam posisi yang sama dengan saya dulu, semoga ya saran ini, video ini bisa sampai ke kalian dan bisa kalian pelajari. Dan semoga kalian juga ya bisa belajar dari rasa sakit yang pernah sama-sama kita rasakan. Jadi oke, sekian dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.